Bab 19. Apa katamu? Mata Wu Yunfeng melebar, berpikir bahwa dia mengalami halusinasi pendengaran. Raja Naga memintamu untuk pergi, tidakkah kamu mendengarnya? Jiao Qi berkata dengan dingin. Ekspresi Wu Yunfeng menjadi sangat suram dalam sekejap. Kedua roti tanah itu sombong di depan pemuda ini, dan mereka mencari kematian. Sebagai salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, yang tertua dari keluarga Wu, dia selalu membiarkan orang lain pergi, tetapi hari ini seseorang berani mengatakan kata pergi kepadanya. Dia ditampar di wajah keluarga Wu-nya. Meskipun Ha Kyun-kin mampu membeli villa nomor 1 di Cui Jingyuan, itu menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Tetapi Wu Yunfeng mencari di otaknya dan tidak menemukan informasi Hao Kun-kin. Ini membuktikan bahwa Hao Kun-kin bukan anggota lingkaran kaya Jiangcheng. Seseorang yang bahkan tidak memasuki lingkaran keluarga kaya, berani menyuruhnya keluar, benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Wu Yunfeng berkata dengan dingin kepada Xiao Liu yang ada di samping, memanggilmu manajer uang untuk datang. Ben Sao sangat marah hari ini, dan konsekuensinya serius. Ketika Xiao Liu mendengar ini, wajahnya yang cantik memucat, dan dia dengan cepat memanggil manajer Wang. Setelah beberapa saat, manajer gemuk Wang bergegas dengan lebih dari selusin penjaga keamanan yang kuat. Manajer Wang, seseorang meminta saya untuk menjual bangunan itu, bagaimana Anda menangani ini? Wu Yunfeng menunjuk Hao Kun-kin dan Jiao Qi, dan berkata sambil mencibir. Ketika manajer Wang mendengar kata-kata itu, keringat dingin muncul di dahinya. Memalingkan kepalanya ke penjaga keamanan di belakangnya, dia meraung, jangan meledakkan kedua orang yang tidak tersentuh ini kepadaku. Tidak, kita harus mematahkan kaki mereka, dan kemudian membuangnya. Suara dingin Wu Yunfeng datang perlahan. Manajer Wang buru-buru berteriak, saya masih tidak mengikuti kehendak Wu Dasao. Penjaga keamanan di belakangnya mengeluarkan tongkat listrik dari pinggangnya dan berjalan menuju Hao Kun-kin dan Jiao Qi dengan ganas. Saya pelanggan yang datang untuk membeli rumah. Sebagai manajer penjualan, Anda harus berurusan dengan saya tanpa bertanya. Apakah masih ada Wang Fa di mata Anda? Hao Kun-kin memandang manajer Wang dan mengerutkan kening. Di Taman Cuijing ini, saya Wang Fa. Manajer Wang mencibir. Yah, kamu adalah Wang Fa. Hao Kun-kin berkata dengan ringan, cium Xiao, patahkan kaki mereka. Ya? Ciuman Qi bergerak cepat, secepat kilat. Meskipun semua penjaga keamanan di Cui Jingyuan memegang tongkat listrik, mereka hanyalah orang biasa dengan tubuh yang kuat. Ciuman Qi terhadap mereka sesederhana. Hanya dalam beberapa detik, semua penjaga keamanan, termasuk manajer Wang, semua berlutut ke tanah. Kaki semua orang ditendang oleh Jiao Qi. Nak, kamu berani mematahkan kakiku, kamu sudah mati. Kakak iparku adalah manajer umum grup Cuijing, dan kamu bisa menabrakmu dengan jarimu sendiri. Manajer Wang meraung dengan getir. Cuijing Group adalah grup real estate terkenal di Jiangcheng. Cuijing Garden adalah real estate yang dikembangkan oleh Cuijing Group. Manajer Wang dapat menjadi manajer departemen penjualan Cui Jingyuan, semua mengandalkan saudara iparnya. Apakah kakak iparmu sangat baik? Ha Kyun-kin mengangkat alisnya, Jiao Qi beli Cuijing Group. Biarkan saudara iparnya keluar. Ayah saya akan tinggal di villa nomor 1 di Cui Jingyuan mulai sekarang. Jika Anda ingin hidup tenang, cara terbaik adalah membeli seluruh grup real estate. Jiao Qi mendengar kata-kata itu dan segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Dan manajer Wang dan Tuan Muda Wu tertawa ketika mereka saling memandang. Tu Baozi, apakah kamu tahu berapa nilai pasar dari grup Cuijing? 1 miliar. Bahkan keluarga Wu saya tidak dapat membeli grup Cuijing. Jika Anda adalah roti tanah, Anda berani menyombongkan hakku seperti itu. Wu Dasao tampak mengejek.
Manajer Wang mencibir dan berkata, sepertinya anak ini akan mati setelah dia tahu bahwa dia telah menyinggung Tuan Muda Wu dan saya. Dia takut dan mulai berbicara omong kosong. Jiao Qi, yang menutup telepon, melirik manajer Wang dan Tuan Muda Wu, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Itu hanya 1 miliar, bahkan jika itu 10 miliar, bagi Raja Naga, itu hanya serangkaian angka yang tidak signifikan. Tepat ketika manajer Wang hendak terus mengejek Hao Kun Qin, ponselnya tiba-tiba berdering. Manajer Wang mengeluarkan ponselnya dan tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat panggilan dari saudara iparnya. Hei, kakak ipar. Aku baru saja akan meneleponmu dan memintamu untuk membersihkan satu orang. Pria gendut, kamu mati sendiri, jangan tarik aku. Aku akhirnya naik ke posisi manajer umum, karena kamu, aku langsung ditendang. Manajer Wang sangat ketakutan, dan telepon di tangannya jatuh ke tanah dengan sekejap. Dari kata-kata saudara iparnya, dia tahu bahwa grup Cui Yuan benar-benar telah diakuisisi. Dan saudara iparnya benar-benar akan keluar dari grup Cui Yuan. Manajer Wang, yang telah pulih kembali, terus bersujud kepada Hao Kun Qin, bersujud dan memohon belas kasihan, kakek, saya salah. Tolong angkat tangan Anda dan biarkan saya dan saudara ipar saya melompat. Kakak iparnya adalah pendukungnya, dan jika saudara iparnya keluar, maka dia akan benar-benar habis. Uang, kekuasaan, mobil harum, keindahan, semua akan meninggalkannya. Bahkan tanpa melihat manajer Wang, Hao Kun Qin langsung mengarahkan pandangannya ke Wu Yunfeng, ikan lain-lain terpecahkan, sekarang giliranmu. Kaki Wu Yunfeng melemah dan dia merosot ke tanah, berkata dengan ngeri, siapa kamu sebenarnya? Orang yang dapat menghabiskan 1 miliar untuk membeli grup Cui Yuan jelas bukan roti tanah dalam imajinasinya. Tapi bos yang kuat. Namaku Hao Kun Qin. Meskipun nada Hao Kun Qin datar, tubuhnya memancarkan dominasi tanpa batas. Apakah kamu Hao Kun Qin yang membuat masalah pada perayaan ulang tahun ke-6 grup Tianfang dan mengirim Fang Ruoxue ke penjara? Wu Yunfeng berkata dalam hati. Meskipun keluarga Fang mencoba yang terbaik untuk menutupi dua hal ini, keluarga Wu, sebagai salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, tentu saja memiliki kabar baik. Meskipun saya tidak mengerti semuanya, saya juga mengerti 7 atau 8 poin. Tahu nama Hao Kun Qin. Wu Yunfeng menekan rasa takut di dalam hatinya, dan berkata, Hao Kun Qin, mari kita menyerah hari ini, bagaimana? Tidak. Anda memprovokasi saya tanpa alasan, dan Anda ingin membiarkan seseorang mematahkan kaki saya. Sekarang saya menyerah, saya hanya memikirkannya, kata Hao Kun Qin main-main. Lalu apa yang kamu inginkan? Wu Yunfeng menggertakkan giginya. Ini sangat sederhana, sama seperti mereka, singkirkan kakimu. Hao Kun Qin menunjuk ke manajer Wang dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan. Mata Wu Yunfeng sedikit menyusut, dan Lin Eishi berteriak, Hao Kun Qin, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Saya yang termuda dari keluarga Wu. Anda telah menyinggung keluarga Fang. Jika Anda menyinggung keluarga Wu saya, Jiangcheng tidak akan melakukannya. Lagi memiliki pijakan, tempat, bising. Hao Kun Qin mendengus dingin, dan melambaikan tangan kanannya ke udara, energi dahsyat keluar dari telapak tangannya. Aku menepuk lutut Wu Yunfeng secara langsung, dan menamparkan kedua lututnya hingga berkeping-keping. Wu Yunfeng menjerit dan berlutut. Rasa sakit yang parah membuat wajahnya sangat terdistorsi. Saya tidak tahu bagaimana untuk bertobat, tetapi saya berani mengancam saya dan menambahkan lebih banyak dosa. Besok, biarkan patriark keluarga Wu Anda secara pribadi datang dan meminta maaf kepada saya. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan mau berdiri selama sisa waktu hidup Anda. Bab 20. Hao Kun Qin tidak berbohong kepada Wu Yunfeng. Manajer Wang dan penjaga keamanan Cui Jingyuan ditendang dan kakinya patah oleh Jiao Qi. Tetapi jika Anda pergi ke rumah sakit untuk perawatan tepat waktu, Anda masih bisa pulih. Tapi kaki dan lutut Wu Yunfeng dihancurkan oleh kekuatan internal unik Hao Kun Qin. Kecuali dia bisa menyelesaikannya, bahkan kakek dari Jiao Qi, seorang dokter tingkat atas dengan nama Santo Medis, tidak dapat disembuhkan. Ketika suara itu jatuh, Hao Kun Qin melewati Wu Yunfeng dan manajer Wang secara langsung, dan meninggalkan departemen penjualan bersama Jiao Qi. Seluruh grup Cui Jing telah dibeli olehnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang prosedur pembelian Villa Wan di Cui Jingyuan. Hao Kun Qin, pemuda ini tidak akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, dan pemuda ini tidak akan bermarga Wu.
Wu Yunfeng melihat kepergian Hao Kun Qin, wajahnya penuh kebencian. Setelah keluar dari departemen penjualan, Hao Kun Qin memeriksa waktu. Saat ini, masih pagi untuk makan malam, jadi dia meminta Jiao Qi untuk pergi ke Jiangcheng Antique Street. Nomor 1 villa di Cui Jingyuan, meskipun merupakan kamar tertutup, tidak perlu direnovasi. Tapi tata letak di dalam membutuhkan sedikit pemikiran. Hao Kun Qin tahu bahwa ayahnya selalu menyukai lukisan dan kaligrafi, jadi dia berencana untuk membeli sejumlah lukisan dan kaligrafi untuk mendekorasi villa di Jiangcheng Antique Street. Setengah jam kemudian, Jiao Qi mengendarai Hummer ke jalan antik. Di lantai atas gerbang antik di pintu masuk jalan, 3 karakter jalan antik tertulis. Ada puluhan toko barang antik di jalan antik. Porselen, giok, kaligrafi dan lukisan, ornamen, ragamnya sangat lengkap. Hanya saja barang-barang yang ada di toko bisa benar atau salah, baru dan lama, tergantung dari penglihatan pelanggan. Dengan Jiao Qi, Hao Kun Qin langsung pergi ke toko barang antik terbesar di Antique Street Jubaoxiai. Begitu dia berjalan ke Jubaoxiai, sebelum Hao Kun Qin sempat melihat-lihat toko, dia mendengar suara seperti lonceng perak, dengan sedikit ketidakpastian, datang dari tidak jauh. Hao Kun Qin. Hao Kun Qin menoleh dan melihat sekeliling, dan seorang wanita dengan mata seperti bintang dan penampilan murni mulai terlihat. Wanita itu tingginya sekitar 1,65 meter, dan kulitnya putih seperti batu giok, seperti anggrek lembah kosong, memancarkan temperamen halus, yang membuat orang menatap tajam. Gu Yun Sang. Melihat wanita itu, Hao Kun Qin tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan seorang kenalan di sini. Gu Yunxiang lahir di keluarga terpelajar. Namanya diambil dari puisi Li Bai, Yun menginginkan pakaian dan bunga, dan angin musim semi bertiup ke Huanong. Dia dan Hao Kun Qin adalah teman sekelas sekolah menengah dan siswa sekolah menengah. Pada saat itu, ada terlalu banyak anak laki-laki yang mengagumi Gu Yunxiang. Hao Kun Qin secara alami adalah salah satunya. Tapi Hao Kun Qin di sekolah menengah tidak terlalu bagus di sekolah. Meskipun dia juga menyukai Gu Yunxiang, dia mengambil cinta ini di dalam hatinya dan diam-diam menjaga sisi Gu Yunxiang sebagai pelindung bunga. Setelah lulus SMA, meski keduanya diterima di universitas yang berbeda, hubungan itu tidak putus. Baru setelah Hao Kun Qin dijebak dan dipenjarakan oleh Fang Ruoxue, kontak itu benar-benar terputus. Baru setelah Hao Kun Qin dijebak dan dipenjarakan oleh Fang Ruoxue, kontak itu benar-benar terputus. Hao Kun Qin mendengar dari ayahnya bahwa dalam 6 tahun sejak dia berjuang untuk negara, Gu Yunxiang telah membawa hadiah untuk mengunjungi ayahnya berkali-kali, dan juga banyak membantu ayahnya. Awalnya, dia ingin menunggu pekerjaan yang ada selesai sebelum pergi ke Gu Yunxiang untuk berterima kasih padanya. Tanpa diduga, saya bertemu dengannya di toko barang antik. Hao Kun Qin, ini benar-benar kamu. Kamu dibebaskan lebih awal. Gu Yunxiang berteriak dengan terkejut di wajahnya. Ini tidak dirilis lebih awal, itu karena kasus yang tidak adil telah direhabilitasi, kata Hao Kun Qin sambil tersenyum. Dari kata-kata Gu Yunxiang, dia merasa bahwa dia benar-benar bahagia. Saya tahu bahwa Anda pasti telah dirugikan. Ketika Anda dijatuhi hukuman penjara, saya menghubungi pengacara di mana-mana untuk membantu Anda mengajukan banding. Tetapi tidak ada pengacara yang mau mengambil kasus ini. Kemudian, saya pergi ke penjara tempat Anda menjalani hukuman untuk melihat untukmu. Tapi penjara mengatakan tidak ada orang sepertimu. Nada suara Gu Yunxiang bersemangat pada awalnya, dan kemudian secara bertahap menjadi sedikit pahit. Hao Kun Qin berjalan ke Gu Yunxiang, mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, mengatakan bahwa dia tidak perlu terlalu peduli. Meskipun keluarga Gu di mana Gu Yunxiang berada adalah keluarga terpelajar, itu hampir tidak dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3 di Jiangcheng, dan tidak memiliki banyak kekuatan. Pengacara secara alami menolak untuk mengambil kasus ini dan merupakan musuh keluarga Fang. Adapun Gu Yunxiang pergi ke penjara untuk menemukannya. Pada saat itu dia telah dipilih ke dalam barak khusus untuk bergabung dengan teater barat untuk memperjuangkan negara. Gu Yunxiang tidak dapat menemukannya, itu normal. Tepat ketika Hao Kun Qin hendak mengatakan sesuatu, raungan marah tiba-tiba datang dari samping. Nak, singkirkan tangan kotormu. Seorang pemuda berusia 27 tahun dengan alis tegak, matanya penuh amarah, menatap Hao Kun Qin.
Pemuda itu berteriak pada penjaga keamanan, "Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Putra ini berani menyentuh wanita Ben Sao dan memotongnya dengan tangannya." Penjaga keamanan di Jubaoshai bergegas ke Hao Kunkin. "Zhou Tao, hentikan!" Gu Yunxiang buru-buru berteriak dengan wajah pucat. Sebelum kata-katanya jatuh, semua penjaga keamanan yang bergegas dijatuhkan ke tanah oleh Jiao Qi. Melihat Jiao Qi, Gu Yunxiang tiba-tiba merasa gugup. Dia menatap Hao Kunkin dan bertanya, "Apakah dia pacarmu?" Hao Kunkin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, ini bawahanku." Gu Yunsang menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menoleh ke Zhou Tao dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Zhou Tao, yang masih sedikit takut dengan kekuatan Jiao Qi, mendengar pertanyaan Gu Yunxiang, matanya langsung berubah muram. Dia mengancam Hao Kunkin dengan suara dingin, "Bocah bau, Gu Yunxiang adalah wanita yang disukai Ben Sao. Jika kamu tidak ingin mati, tinggalkan saja Ben Sao." "Bagaimana jika tidak?" Hao Kunkin mengangkat alisnya sedikit. "Nak, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Ben Sao adalah manajer toko muda Jubaozai ini, dengan kekayaan bersih puluhan juta. Aku telah menyinggungku, Ben Sao memiliki ratusan cara untuk membunuhmu." Zhou Tao berkata dengan dingin. "Hehe, ratusan cara aku menunggumu," kata Ha Kyun-kin ringan. Keluarga Su adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng. Dengan lambaian tangannya, itu bisa dihancurkan. Itu hanya Jubaoshai, seperti kutu. Selama berani melompat, Hao Kunkin bisa menghancurkannya dalam sekejap. Melihat bahwa Hao Kunkin tidak terancam olehnya, mata Zhou Tao menjadi suram. Dia menatap Hao Kunkin dalam-dalam, lalu menoleh untuk melihat Gu Yunxiang. "Yun Chang, biarkan teman sekelasmu keluar dari Jubaoshai. Kalau tidak, jangan ambil hadiah ulang tahun ini yang disiapkan dengan hati-hati untuk kakekmu." Zhou Tao menunjuk sepotong liontin batu giok halus di meja, dan berkata dengan muram. "Zhou Tao, kamu tidak tahu malu." Gu Yunsang berteriak dengan gigi terkatup. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakeknya. Dia datang ke Jubaoshai untuk mengambil liontin giok antik yang telah dipesan dengan Zhou Tao. Tanpa diduga, Zhou Tao mengancamnya dengan liontin batu giok, yang sangat tidak tahu malu. "Yun Chang, liontin giok itu adalah hadiah ulang tahun yang akan kamu berikan kepada kakekmu?" tanya Hao Kunkin. "Ya?" Gu Yunxiang mengangguk. "Terlalu sampah, aku punya yang lebih baik di sini. Kamu menganggapnya sebagai hadiah ulang tahun dan memberikannya kepada kakekmu." Bagaimanapun, Hao Kunkin membawa Gu Yunxiang dan berjalan keluar dari Jubaoshai tanpa melihat ke belakang. Bab 21. Gu Yunxiang tersipu dan membiarkan Hao Kunkin memegang tangannya. Meskipun dia belum melihatnya dalam 6 tahun, dia mempercayai Hao Kunkin 100%. Karena Hao Kunkin mengatakan ada liontin batu giok yang lebih baik, pasti ada. Zhou Tao menyaksikan keduanya berjalan keluar dari Jubaoshai bergandengan tangan. Ekspresinya berubah, matanya menyala-nyala. "Sampah, berani merebut wanita dengan Ben Sao. Ben Sao akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Liontin giok yang dia siapkan adalah liontin giok antik yang diturunkan dari dinasti Ming, dengan sejarah lebih dari 500 tahun. Tidak hanya giok berkualitas tinggi, tetapi yang lebih penting, itu dibuat oleh pematung ahli. Nilainya setidaknya 3 juta. Dia tidak percaya bahkan jika dia terbunuh, liontin giok yang dikeluarkan Hao Kunkin akan lebih baik daripada miliknya. "Tuan muda Ben ingin kamu mempermalukan dirimu sendiri di pesta ulang tahun." Zhou Tao mengambil liontin giok di meja, berjalan keluar dari Jubaoshai, dan pergi ke rumah Gu. Sebagai seorang sarjana dari keluarga Gu, kakeknya pernah menjadi wakil presiden Universitas Jiangcheng. Ayah saya dan beberapa paman juga bekerja di perguruan tinggi dan universitas besar, dan mereka memiliki koneksi tertentu. Membuat keluarga Gu nyaris tidak bisa masuk jajaran keluarga kelas 3 di Jiangcheng. Meski hanya nyaris mencapai keluarga kelas 3, tetapi di Jiangcheng, ada ratusan keluarga dan kekuatan. Keluarga Gu dapat digolongkan di antara keluarga kelas 3, yang telah melampaui sebagian besar keluarga dan pengaruh. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-70 Tuan Gu. Banyak orang datang ke Villa Gu untuk merayakan ulang tahun mereka dengan hadiah. Siswa mempresentasikan lukisan dan kaligrafi seorang selebriti di dinasti Qing.
Saya berharap kepala sekolah Gu, seperti Dong Hai dan Soubi Nanshan. Keluarga Feng memberikan segel giok Hetian. Saya berharap Tuan Gu, kesehatan yang baik dan yang terbaik. Grup Hongchang mengirim porselen dari tempat pembakaran rakyat dinasti Qing. Semoga panjang umur Tuan Gu. Orang tua Gu menyukai barang antik, dan banyak orang di Jiangcheng mengetahuinya. Karena itu, mereka yang datang untuk merayakan ulang tahun semuanya mendukung mereka. Kado ulang tahun yang disiapkan kebanyakan berupa kaligrafi dan lukisan antik. Ketika Hao Kun Qin dan Gu Yunxiang tiba di Villa Gu, perayaan ulang tahun hampir berakhir. Ketika Gu Yunxiang hendak melangkah maju untuk merayakan ulang tahunnya, sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar dari belakang. Ju Baoxiai, atas nama Nona Gu Yunxiang, mempersembahkan liontin giok dari dinasti Ming. Saya berharap Tuan Gu, kemakmuran, dan umur panjang. Memegang kotak hadiah yang sangat indah, Zhou Tao perlahan berjalan menuju Tuan Gu. Agar semua orang melihat liontin batu giok dengan jelas, Zhou Tao dengan sengaja membuka kotak hadiah dan memperlihatkan liontin batu giok dari kotak. Liontin batu giok yang diturunkan dari dinasti Ming pasti sangat berharga, bisik seseorang. Ini lebih dari berharga. Ukiran liontin batu giok pasti dibuat oleh seniman terkenal. Nilainya pasti lebih dari 1 juta. Komentar orang di sebelahnya. Zhou Tao melirik keduanya dengan bangga, dan berkata dengan santai, liontin batu giok ini bernilai rata-rata. Ini juga bernilai 3 juta. Kata-kata Zhou Tao segera menyebabkan ledakan seru. Meskipun banyak orang datang untuk memberi selamat kepada Tuan Gu pada hari ulang tahunnya. Tetapi keluarga Gu hanyalah keluarga kelas 3, dan sebagian besar hadiah ulang tahun yang diberikan oleh orang-orang yang datang untuk merayakan ulang tahun mereka bernilai 2 atau 300 ribu. Beberapa hadiah ulang tahun bernilai lebih dari 1,5 juta. Wajah Nona Gu Yunxiang sangat bagus sehingga dia bisa membuat Zhou Shao memberikan hadiah yang begitu berat. Benar saja, Zhou Shao sangat menyukai Nona Gu, dan hadiah 3 juta itu dikatakan dikirim ke dandarinya. Aku benar-benar iri pada Nona Gu. Semua orang memuji mereka satu demi satu. Bahkan Patua Gu tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Zhou Tao tiba-tiba memandang Hao Kun Qin, dan berkata dengan ekspresi malu, saya pikir hadiah ulang tahun saya harus membuat Gu tua bahagia dan membuat Nona Gu jatuh cinta padaku. Namun, hal lain Nona Gu seorang pelamar. Dia bahkan tidak peduli dengan hadiah ulang tahunku. Dia mengatakan bahwa hadiah ulang tahun yang dia siapkan untuk Tuan Gu 10 kali lebih berharga daripada hadiah ulang tahunku. Kata-kata Zhou Tao jatuh, dan mata semua orang yang hadir jatuh pada tubuh Hao Kun Qin. Hadiah ulang tahun Zhou Shao bernilai 3 juta. 10 kali lebih tinggi, bukankah itu bernilai 30 juta? Ini adalah tuan muda dari keluarga kaya yang bisa memberikan hadiah yang luar biasa. Hadiah ulang tahun 30 juta, hari ini benar-benar membuka mata. Zhou Tao mendengarkan diskusi semua orang, dan seringnya konspirasi muncul di sudut mulutnya. Strateginya sangat sederhana, yaitu membunuh. Dia mengangkat Hao Kun Qin tinggi-tinggi, dan kemudian membiarkannya jatuh dengan keras. Apalagi apakah liontin giok Hao Kun Qin benar-benar lebih baik daripada liontin giok dinasti Ming yang dia siapkan. Bahkan jika itu lebih baik, nilainya tidak pernah bisa 10 kali lebih tinggi. Cahaya dingin melintas di mata Jiao Qi, tepat ketika dia hendak menembak dan menepuk Zhou Tao sampai mati. Hao Kun Qin mengedipkan matanya dan memberi isyarat padanya untuk mundur. Karena Zhou Tao ingin menanggung penghinaannya sendiri, maka dia akan terpenuhi. Zhou Tao, kamu melebih-lebihkan hadiah ulang tahunmu. Liontin giok yang kamu berikan bernilai 1/10 dari nilai hadiah ulang tahun, bahkan jika itu 1/100, itu tidak akan mencapainya. Nada bicara Hao Kun Qin tenang, dengan penghinaan yang tak habis-habisnya dalam kata-katanya. Hahaha, nama keluarga Qinde, kamu tidak takut angin akan menerpa lidahmu. Pemuda ini ingin melihat, hadiah ulang tahun apa yang bisa bernilai 300 juta. Zhou Tao mencibir lagi dan lagi. Bahkan 5 raksasa di Jiangcheng tidak dapat memberikan hadiah ulang tahun senilai 300 juta. Hao Kun Qin adalah anak laki-laki yang malang, bagaimana itu bisa diberikan? Awalnya, Zhou Tao masih sedikit khawatir bahwa liontin giok Hao Kun Qin akan lebih baik daripada yang dia persiapkan untuk liontin giok dinasti Ming. Tapi sekarang, dia benar-benar lega. Mata semua orang terfokus pada Hao Kun Qin saat ini, semua ingin melihat apa hadiah ulang tahun yang dia berikan.
Hao Kun Qin mengeluarkan sepotong liontin batu giok biru dari saku jaketnya dan menyerahkannya kepada Gu Yunxiang. Zhou Tao melihat liontin batu giok biru dan tertawa keras. Qin yang bermarga, saya pikir Anda setidaknya bisa membuat liontin batu giok yang layak. Tanpa diduga, Anda akan mengambil sepotong liontin batu giok safir terendah. Sampah semacam ini liontin giok, bahkan 1000 blok itu tidak sepadan. Semua orang juga menggelengkan kepala, menatap Hao Kun Qin dengan jijik. Seperti yang dikatakan Zhou Tao, liontin giok yang dikeluarkan Hao Kun Qin memiliki kualitas yang lebih rendah dan ukiran yang sangat buruk. Nilainya tidak akan pernah melebihi 1000 yuan. Tidak mungkin, liontin giok Hao Kun Qin pasti lebih baik daripada milik Zhou Tao. Gu Yunxiang berkata dengan keras kepala. Dia percaya bahwa Hao Kun Qin tidak akan pernah berbohong padanya. Liontin giok saya diturunkan pada dinasti Ming, dan itu juga dibuat oleh pematung terkenal. Liontin giok yang bermarga Qin adalah penampilan sampah, apalagi dari zaman kuno, bahkan jika itu dipakai oleh selebritas kuno. Itu tidak layak beberapa dolar. Zhou Tao mengejek. Hehe, orang bodoh secara alami tidak mengerti nilai sebenarnya dari liontin batu giok ini. Hao Kun Qin tidak berbicara, tetapi Jiao Qi berbicara. Jiao Qi menatap tatapan Zhou Tao, menghina. Ini seperti melihat katak bodoh di dasar sumur. Liontin giok ini dikenakan oleh Hao Kun Qin sendiri. Siapa Hao Kun Qin? Komandan penjaga dengan 3 bintang di pundaknya. Dewa perang tak tertandingi di teater barat. Santo pelindung kerajaan Xia hebat. Selebriti kuno layak dibandingkan dengannya. Bahkan para pangeran kuno tidak sebagus dia. Bab 22. Hao Kun Qin melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Qi untuk mencium dan berhenti berbicara. Dia melihat sekeliling, dan mengarahkan jarinya ke pria tua di sebelah Gu, pria tua yang kuat dalam setelan tang. Dengan acuh tak acuh berkata, buka matamu, perhatikan baik-baik liontin batu giok ini. Lalu beritahu nilainya. Meskipun nada Hao Kun Qin datar, kata-katanya penuh dengan perintah, yang membuat orang tidak menolak. Sombong. Bagaimana cara berbicara dengan Feng Lao? Sampah yang bahkan tidak bisa memberikan hadiah ulang tahun yang layak, berani berbicara dengan Feng Lao dengan nada ini, tidak bisakah kamu mati? Tembak dia keluar dari rumah Gu. Para tamu yang hadir semua memelototi Hao Kun Qin dan menegur satu demi satu. Sebagai kepala keluarga Gu, status Tuan Gu secara alami tidak akan rendah jika dia bisa berdiri di sisinya. Pria tua berjas tang, yang dikenal sebagai Feng Lao, adalah kepala keluarga Feng dari keluarga kelas 3 di Jiangcheng. Selain identitas ini, ia juga seorang pejuang di jangka menengah kekuatan asing. Awalnya, ketika Feng Lao mendengar kata-kata Hao Kun Qin, alisnya kesal, dan dia ingin memberi pelajaran kepada Hao Kun Qin. Tapi saat dia akan menembak, matanya tiba-tiba bertemu dengan mata Hao Kun Qin. Pada saat itu, Feng Lao merasa kedinginan, seperti jatuh ke dalam gua es. Ini seperti sedang ditatap oleh kematian. Dia segera memahami kesenjangan antara dirinya dan Hao Kun Qin. Tanpa ragu-ragu, Feng Lao berjalan ke Hao Kun Qin dengan tegas, membungkukkan tubuhnya dan membungkukkan tinjunya untuk memberi hormat. Kemudian membuka matanya lebar-lebar dan dengan hati-hati mengamati liontin batu giok di tangan Gu Yunxiang. Perilaku Feng Lao mengejutkan semua orang. Semua orang tidak datang untuk memperlambat, dan kata-kata Feng Lao berikutnya, mata semua orang melebar, menunjukkan ekspresi terkejut. Liontin batu giok ini adalah harta yang tak ternilai. Jelas, Feng Lao percaya bahwa liontin batu giok Hao Kun Qin jauh lebih berharga daripada liontin batu giok Zhou Tao. Sepotong liontin batu giok yang rusak juga bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Pak Tua Feng, kamu seharusnya tidak menjadi perawat yang diundang oleh anak ini. Zhou Tao bertanya dengan dingin. Meskipun keluarga Feng berada di antara keluarga kelas 3, kekuatan Zhu Baoxiai tidak buruk. Jadi Zhou Tao tidak takut pada Feng Lao. Pemilik patriark seharusnya tidak melakukan hal yang memalukan seperti itu. Feng Lao mendengus dingin. Banyak tamu mengangguk sedikit dan setuju dengan mereka. Feng masih memiliki tingkat prestise tertentu di Jiangcheng. Pada saat ini, seorang pria parubaya di sebelah Tuan Gu menutup matanya dan melihat dengan cermat setelah waktu yang lama. Tiba-tiba membuka matanya, dan berteriak dengan penuh semangat, harta karun yang tak ternilai, liontin batu giok ini jelas merupakan harta yang tak ternilai. Orang ini, seperti Feng Lao,
juga seorang pejuang dalam jangka menengah kekuatan asing. Pria parubaya itu bergegas ke Hao Kun Qin, suaranya sedikit bergetar dan berkata, "Tuan ini, saya adalah ketua grup Baolan. Saya bersedia menggunakan semua aset atas nama saya untuk membeli liontin giok ini bersamamu." Ketika para tamu mendengar kata-kata itu, mereka semua menarik napas. Baolan Group adalah salah satu dari 5 perusahaan teratas di industri supermarket Jiangcheng. Ini mengoperasikan beberapa supermarket besar dengan total aset lebih dari 100 juta. Tapi sekarang, Ketua Baolan Group bersedia menggunakan semua aset atas namanya untuk membeli liontin giok Hao Kun Qin. Apakah dia gila? Suara Ketua Baolan Group belum jatuh, dan ada 2 suara yang lebih energi. 2 orang yang membuat keributan itu juga adalah pejuang asing. "Saya adalah ketua grup Hongxiang. Saya bersedia membeli liontin giok ini dari semua toko di bawah grup Hongxiang." Hongxiang Group, 5 perusahaan teratas di industri catering Jiangcheng. Ada lebih dari 20 restoran di bawah manajemennya. Total aset lebih dari 100 juta. "Saya adalah kepala keluarga Zhao. Selama suami saya bersedia menjual liontin giok ini kepada saya berjanji untuk mentransfer setengah dari saham grup Zhao kepada suami saya." Keluarga Zhao, keluarga yang lebih kuat daripada keluarga Feng dan keluarga Gu, menempati urutan kedua dalam keluarga Jiangcheng. Patriark keluarga Zhao juga merupakan tamu terberat yang diundang oleh Pastor Gu pada ulang tahunnya yang ke-70. Saat ketua grup Baolan, ketua grup Hongxiang, dan patriark keluarga Zhao berbicara satu demi satu, semua tamu yang hadir memandang liontin giok di tangan Gu Yunxiang dengan ngeri. Jika hanya ada satu orang yang mengatakan bahwa batu giok ini adalah harta yang tak ternilai harganya, semua orang mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi setelah 4 bos besar angkat bicara, bahkan jika mereka tidak percaya lagi, mereka tahu bahwa batu giok ini adalah bagian yang luar biasa. Nilainya benar-benar jauh melampaui liontin batu giok dinasti Ming di tangan Zhou Tao. "Apakah kamu benar-benar buta? Ini jelas merupakan sepotong liontin batu giok dengan kualitas rendah, bagaimana bisa itu menjadi harta yang tak ternilai?" Zhou Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. "Zhou Tao, apakah kamu menanyai patriark?" Mata patriark Zhao tiba-tiba menjadi tajam. Feng Lao, ketua grup Baolan, dan ketua grup Hongxiang, ekspresi mereka juga sedikit dingin. Hati Zhou Tao tiba-tiba menyusut, dan dia dengan cepat berkata, "Anak itu tidak berani." Meskipun kekuatan Zhu Baoxiai bagus, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan keluarga Zhao. Belum lagi, selain keluarga Zhao, ada juga keluarga Feng, grup Baolan, dan grup Hongxiang. Bersama-sama, keempat kakak beradik itu dapat menghancurkan Zhu Baoxiai dalam hitungan menit. Dia terlalu tidak sabar barusan, jadi dia tidak berhenti berbicara dan melontarkan kata-kata kotor. Patriark keluarga Zhao memandang Zhou Tao dengan dingin dan menjelaskan, "Jika Anda tahu bahwa Anda tidak yakin, patriark akan memberitahu Anda mengapa sepotong batu giok ini adalah harta yang tak ternilai." Para tamu yang hadir semua menajamkan telinga dan mendengarkan dengan seksama. Bahkan Pastor Gu tidak terkecuali. Potongan batu giok ini, meskipun kualitasnya rendah, tapi itu adalah master ranah, dipakai untuk waktu yang lama. Itu telah lama bersifat psikis, dan telah menumbuhkan sentuhan spiritualitas. Di dunia seni bela diri, ia memiliki sumur nama terkenal giok psikis. Patriark berkata dengan suara yang dalam. Feng Lao juga membuka mulutnya dan berkata, "Bagi orang biasa, batu giok psikis memiliki efek menenangkan dan mencuci roh. Pemakaian jangka panjang dapat memperpanjang umur. Untuk prajurit, pemakaian jangka panjang dari batu giok psikis tidak hanya dapat mempercepat kultivasi. Itu juga bisa melemahkan penghalang ranah dan membuat terobosan dalam kultivasi lebih mudah." Ketua grup Baolan dan ketua grup Hongxiang semua menatap liontin giok di tangan Gu Yunxiang. Jika bukan karena ketakutan Hao Kun Qin, keduanya ingin merampok liontin batu giok. Tidak hanya 2 ketua dewan, tetapi para tamu hadir, setelah mendengarkan perkenalan dari patriark keluarga Zhao dan Feng Lao. Mereka semua menatap liontin batu giok, mata mereka penuh keserakahan. "Sebuah liontin giok yang dapat memperpanjang hidup Anda. Ini hanyalah harta karun legendaris. Dibandingkan dengan itu, sepotong liontin giok dinasti Ming di tangan Zhou Tao tidak sebagus kotoran. Aku tidak percaya, bagaimana mungkin dia, seorang warga sipil tanpa latar belakang, datang dengan harta seperti batu giok paranormal." Zhou Tao menunjuk ke Hao Kun Qin, menggertakkan giginya dan berteriak. Tepat ketika Feng Lao hendak memarahi Zhou Tao dengan keras,
Hao Kun Qin tiba-tiba berkata, Liontin batu giok ini benar-benar bukan permata psikis. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mau tak mau mereka terkejut dengan kesalahan. Mungkinkah Feng Lao dan Patriark Zhao salah? Aku sudah mengatakannya sejak lama, ini adalah liontin batu giok sampah. Zhou Tao tertawa liar. Hao Kun Qin melirik Zhou Tao dengan mengejek, dan berkata dengan ringan, liontin batu giok ini benar-benar bukan permata psikis. Karena itu adalah permata yang lebih maju, permata para dewa.